Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Masih semangat belajar kan? Nah, anak-anak, Ustadzah tanya, minggu kemarin Ustadzah ini memberi tugas ke kalian, sudah atau belum ya kelas Bima Sakti? Peta pikiran tentang manfaat matahari bagi kehidupan. Selesai. Sudah selesai? Coba yang sudah selesai lihatkan di depan kameranya. Yang sudah bikin, boleh di buku tulis, boleh di kertas, bebas. Punyanya Mas Win? Oke, excellent gambarannya Mas Win, bagus sekali. Oke, thank you Mas Win. Selain Mas Win, siapa lagi ya gambarannya Mas Win? Oh, bagus, sudah selesai juga. Yang lain mana ini? Apanya, Us? Membuat peta pikiran tentang manfaat matahari bagi kehidupan. Punyanya Mas Vin sudah selesai. Coba Mas Vin ditaruh di depan kamera lagi. Teman-temanmu ternyata ada yang belum tahu buat apa. Tunjukkan punyanya Mas Vin. Seperti tadi. Nah, ini manfaat matahari bagi kehidupan. Boleh berupa simbol-simbolnya. Gimana yang lain? Punyanya Mas Vin sudah excellent? Langsung dimasukkan daftar nilainya Ustadzah ini. Mas Vin dapat nilai excellent untuk peta pikiran. Yang lain? Masih belumkah ini? Kelasnya Saudari K tadi juga masih satu yang ngumpulkan tadi malam via WA ke Ustadzah, difotokan, dikirim WA. Nah, kelas Bima Sakti Kisah, Us, tadi kisah. Iya, yang sudah selesai kelas Bima Sakti ini ada Mas Vin, juga masih satu aja ya, yang lain belum ya? Us itu. Oh, Kaisa, ya, punyanya Mbak Kaisa ini kelihatannya juga bagus sekali. Sudah ada spotlight dulu. Agak mundur lagi Mbak Kaisa. Dilihatkan lagi Mbak Kaisa. Peta pikirannya. Agak mundur dikit. Oke, nah gambarannya juga cantik sekali punyanya Mbak Kaisa. Thank you Mbak Kaisa. Ada dua kelas Bima Sakti yang sudah, Mbak Kaisa dan Mas Vin. Dua-duanya dapat nilai excellent dari Ustadzah. Bagus gambarannya. Boleh pakai spidol, boleh pakai krayon warna-warni biar menarik ya anak-anak. Itu nanti kalau kamu tempel di meja belajar kalian atau dinding di kamar kalian, itu buat belajar itu gampang sekali anak-anak. Sekali lihat, oh manfaat matahari itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buat ini gampang mengingatnya biar belajarnya lebih mudah. Yang lain yang belum selesai nanti boleh dikirim via foto ya ke Ustadzah ya. Pakai WA langsung ke nomornya Ustadzah Rika. Dikirim melalui WA, difotokan karyanya yang sudah akan Ustadzah masukkan sebagai nilai keterampilannya. Yang sudah dapat excellent ada 2 kelas Bima Sakti. Oke, yang lain siap bikin ya. Ustadzah kasih waktu lagi ya. Oke, selanjutnya hari ini kita lanjutkan pelajarannya yaitu tentang teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Seperti apa sih contohnya? Ustadzah akan putarkan videonya. Sebentar ya, nanti disimak. Teks petunjuk. Teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Pertama, cara atau petunjuk disajikan berurutan. Kedua, bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Perhatikan benda berikut dengan cermat. Perhatikan teks petunjuk membuat kipas angin.
Selanjutnya, teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Ingat kembali, teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Ciri teks petunjuk yaitu ditulis berurutan dan menggunakan kalimat perintah. Kita dapat menulis kalimat petunjuk apapun, misalnya tentang penggunaan listrik. Bacalah teks petunjuk penggunaan listrik berikut. Petunjuk menggunakan listrik yang aman. Pertama, menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. Kedua, tidak mencolokkan banyak steker dalam satu stop kontak. Ketiga, memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Oke, sebelum Ustadzah lanjutkan, dari video tentang teks petunjuk tadi, apakah sudah jelas? Teks petunjuk ini ada beberapa macam ya anak-anak ya, nggak hanya satu. Teks petunjuk itu macamnya ada teks petunjuk menggunakan alat, teks petunjuk membuat sesuatu, teks petunjuk penggunaan misalnya minum obat, itu ada juga teks petunjuk seperti nah. Tadi sudah dicontohkan tentang teks petunjuk tentang yang pertama, teks petunjuk pembuatan kipas kain. Yang kedua, teks petunjuk tentang penggunaan listrik. Nah, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ustazah, suaranya kurang keras. Ustazah, suaranya kurang keras. Oke, Ustazah keraskan lagi. Gimana yang lain? Apakah suaranya Ustazah masih kurang keras? Sudah jelas ya berarti ya. Teks petunjuk tadi, ingat, teks petunjuk itu harus ditulis secara urut. Tidak boleh acak, karena nanti penggunanya akan keliru kalau ditulis acak. Yang kedua, teks petunjuk ini menggunakan kalimat perintah dan kalimatnya harus jelas. Biar dengan sekali baca, pembaca bisa langsung menggunakan atau membuat Ustazah, yang di aku masih kurang keras. Atau mungkin dari sinyalnya Mbak Dania. Dari laptop atau HP-nya sudah dikeraskan di sana? Punyanya Ustazah sudah 100%. Gimana Ustazah Tari? Kalau dari Ustazah Tari, suaranya Ustazah Rika? Sudah jelas atau kurang keras? Kurang keras. Dari Mbak Dania saja atau yang lain bagaimana? Keras. Masih kurang keras juga? Mungkin Mungkin ya. sinyalnya Dania mungkin ya. Ya, mungkin dari sinyalnya Mbak Dania ya. Kayaknya. Nah, tentang teks petunjuk tadi, apakah ada yang masih kurang jelas dari teks petunjuk? Ingat ciri-cirinya teks petunjuk tadi, ditulis secara urut, menggunakan kalimat perintah dan kalimat yang jelas. Saya paham? Oke, sekarang waktunya membuka buku paket kalian halaman 51. Buku paket tematik halaman 51. Sudah ketemu anak-anak? Oke, Ustazah minta satu anak yang Ustazah tunjuk membaca teksnya. Ada teks petunjuk cara membuat kipas kertas. Silahkan dibaca. Dimulai dari Mbak Naila. Mbak Naila ZPP. Dibaca, Mbak. Cara membuat kipas kertas. Kakinya diturunkan. Nah. Kita harus memperhatikan kebenaran orang tua. Ustazah kok nggak dengar ya? Coba bukunya agak diturunkan. Agak maju duduknya. Duduknya tidak bersandar. Nah. Terus dibaca. Kipas kertas. 1. Pertama, siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran. Kertas kardus, majalah kertas,
sisi kertas yang kertas yang dipakai bandingkan Stop Mbak. Mbak Naila. Tadi cara membuat kipas kertas itu dari nomor 1 sampai nomor 7 itu merupakan tahapan-tahapan membuat kipas kertas. Nah, tugas kalian hari ini di buku tematik kalian 51 yang bawah itu kan ada kolom, ya kan? Di situ ada tulisan, carilah bentuk-bentuk kipas yang berbeda. Tulislah cara membuatnya dan sampaikan pada gurumu. Tapi sama Ustazah Rika diganti. Pada kolom itu kalian boleh menunjukkan teks petunjuk tentang pembuatan sesuatu atau menggunakan alat tertentu, bebas. Kalian tuliskan di buku kalian di halaman 51 itu. Berapa prosedurnya? Cuma satu atau dua dong? Satu saja. Satu saja, teks petunjuk satu saja. Boleh penggunaan televisi, penggunaan laptop, penggunaan AC, penggunaan lemari es, atau cara membuat sesuatu, cara membuat roti bakar, boleh. Cara membuat, ya Pak Mbak Wi? bebas. Ya, bebas. Ditulis ya teks petunjuknya ya. Oke, ada yang masih bingung boleh resen tanya ke Ustazah. Ustazah kasih waktu 5 menit, nanti setelah itu Ustazah minta kalian membacakannya secara bergantian. Ustazah pengen tahu tentang teks petunjuk yang kalian bikin. Oke, silakan dikerjakan di buku paket masing-masing. Don't forget say basmalah first. Bismillah. Ayo ditulis semuanya. Mbak Naura, Mbak Naila, ayo dikerjakan Mbak Naura dan Mbak Naila. Sambil Ustazah lihat dari layarnya Ustazah, silahkan semuanya mulai menulis. Halaman berapa? Halaman 51. Ganesh Subodhnis.
Oke, silakan. Ada yang sudah selesai, raise hand please. Satu saja teks petunjuknya, penggunaan sesuatu boleh, membuat suatu boleh. Sudah selesai, silakan raise hand, Ustazah biar tahu. Mana? Apa ada yang kesulitan? 5 menit sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Belumnya gara-gara apa? Belumnya kok belum? Adakah yang masih bingung? Mbak Naila sudah raise hand. Mas Raffi ini mau ngasih Ustazah kopi tadi ini. Mas Raffi, tapi videonya kok dimatikan kenapa Mas Raffi? Yang lain raise hand, Mas Raffi ngasih kopi ke Ustazah. Dinyalakan Mas Raffi. Oh. Mbak Naila finish. Ya. Oke, silakan dibaca. Unmute. Cara membuat puding. Silakan dibaca. Potong roti 4, potong 4 roti, kedua dikasih susu 400 ml, ketiga masukkan susu ke blender, 5 tambahkan susu kental manis rasa vanila, 6 tambahkan susu kotak, 7 masukkan di panci lalu rebus, 8 diaduk sampai mendidih, 9 jika sudah mendidih dimasukkan ke cetakan yang sudah disiapkan, 10 diamkan sampai hangat lalu ditaruh di kulkas. Saya Mbak Naila ya. Terima kasih Mbak Naila tentang membuat puding. Ini ada Mas Miro dan Mas Alka juga sudah selesai. Coba Mas Alka. Baca Mas Alka, sit down yang manis. Mas Alka. Ayo Alka, silakan sit down. Jadi membacakan apa enggak ya ini Mas Alka ini ya? Alka. Alka raise hand tapi ditunjuk Ustazah enggak segera duduk. Ngapain Mas Alka? Alka. Enggak kedengeran kah suaranya Ustazah Rika? Oke, Ustazah lewati kalau memang enggak mau. Ustazah ganti yang lain. Coba kira-kira yang sudah selesai. Mas Miro sudah selesai. Oke, Mas Miro. Silakan dibaca. Suaranya kok nggak muncul, Mas Miro? Apa tuh unmute? Oh ya,
Silahkan. Bahwa menggunakan PS4 dengan aman. Ya. 1. Hidupkan stick PS-nya. PS-nya bisa hidupi, stick aja, nanti PS-nya hidup sendiri. 2. Lalu pilih ini PS apa yang mau dimainkan. Lalu 3. Mainlah sepuasnya. 4. Matikan PS-nya. Apakah mainnya sepuasnya? Enggak, saya maksudnya tuh Ya, maksudnya mainkan sesuka hati kalian ya, sesuai pilihan ya. Excellent Mas Miro, sudah, terima kasih. Boleh anak-anak tentang petunjuk penggunaan PS yang mungkin sering kalian gunakan ya, sering kalian buat mainan. Thank you Mas Miro. deh. Silahkan Mas Vin. Membuat roti bakar, siapkan roti, margarin, dan mesis. Roti oleskan dengan margarin dan taburi dengan mesis. Siapkan teflon dan nyalakan kompor dengan api kecil. Roti letakkan di teflon, tunggu matang sampai 5-8 menit. 6 roti bakar sudah jadi. Kalau sudah jadi berarti terakhir apa? Matikan kompornya ya. Nanti nggak dimatikan gosong nanti. Thank you ya Mas Vin ya, sudah excellent. Yang lainnya? Siapa lagi kira-kira yang sudah membacakan ke Ustadzah, sudah excellent semua, sudah bisa membuat teks petunjuk. Yang belum, ayo silahkan raise hand, biar Ustadzah tahu siapa lagi yang sudah. Masih ada 4 menit anak-anak, ayo siapa? Ini tadi Mas Alka pas raise hand, tapi ditunjuk Ustadzah nggak mau. Mbak Uyi, oke, silakan Mbak Uyi. Cara membuat tempat pensil dari botol bekas. Pertama, siapkan botol, lem, gunting, manik-manik, dan hiasan lainnya. 2. Guntinglah botol menjadi 2 bagian sama besar. 3. Hiasilah luar botol dengan menggunakan manik-manik atau hiasan lainnya dengan lem. Jadi, itu sederhana. Thank you ya Mbak Uyi ya. Bagus sekali ya, membuat tepak pensil sederhana dari botol plastik. Oke, excellent buat Mbak Uyi. Yuk, yang lainnya siapa lagi? Yang belum ditunjuk sama Ustadzah tadi boleh. Bebas tentang apapun, temanya bebas. Mas Azam, sudah atau belum ya? Mas Azam, finish belum Mas Azam? Belum. Oke, sudah lewati kalau gitu masih belum. Halo. Mungkin 2. Halo, finish? Finish. Oke, silakan dibacakan. Syarat penggunaan diffuser. 1. Buka tutup diffuser dan masukkan air secukupnya. 2. Masukkan pengharum ruangan. 3. Tutup diffuser. 4. Nyalakan tombol untuk menyalakan diffuser. 5. Tekan tombol di sebelahnya untuk menyalakan lampu. Udah. Terima kasih, Mas. Halo, ini Ustadzah ini yang kurang kekinian anak-anak. Diffusernya ini berarti nggak perlu pakai dicolokkan ke listrik ya, Mas Alo ya? Ya, ada contohnya ya. Di rumah sudah punya ya. Nah, anak-anak betul sekali seperti Mas Alo ini tentang penggunaan diffuser. Mungkin ada yang sama dengan Ustadzah masih kira-kira diffuser ini modelnya seperti apa ya? Diffuser itu tentang pengharum ruangan. Nah, biasanya kalian bisa melihat teks petunjuk ini pada kemasan obat ada,
pada kemasan produk-produk itu ada. Jika kalian membeli suatu produk, itu biasanya di luarnya ada tentang cara penggunaannya. Itu juga sudah termasuk teks petunjuk. Kalian sampo, pernah baca nggak teks petunjuk penggunaan sampo? Pernah, ada juga kan? Nah, jadi teks petunjuk ini banyak sekali contohnya anak-anak. Di mana-mana bisa kalian temui tentang teks petunjuk. Jadi Ustazah harapkan tentang teks petunjuk ini kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, jika tidak ada yang kesulitan, dan insya Allah sudah jelas ya semua ya tentang teks petunjuk ya. Ini yang sudah selesai juga semakin banyak yang bertambah. Nah, tapi sayang sekali karena waktunya kita sudah habis. Ustazah Rika undur diri dulu. Bagi yang sudah selesai, alhamdulillah. Sudah selesai, yang belum tetap dilanjutkan ya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Ustazah Rika. Thank you.